topik kita hari ini akan membahas tentang segmentasi, target, dan position. Segmentation, targeting, and positioning yang dikenal dengan STP disusun oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, dosen pengampu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas dari Sumeneb, Madura, Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran setelah selesai membahas ini, Anda akan dapat menjelaskan tentang market segmentation, target marketing, market positioning, juga langkah-langkah segmentation, targeting, and positioning, serta macam market segmentation. Pada pemasaran produk terdapat 3 komponen utama yang harus dijalankan sebagai rangkaian dari strategi promosi perusahaan, yaitu segmenting, targeting, and positioning atau dikenal SDP. Bagi para marketer, metode segmentation, targeting, and positioning adalah salah satu metode pengembangan strategi pemasaran yang paling populer. Metode pemasaran ini dikenal sebagai salah satu yang paling efektif dan populer digunakan hingga saat ini. STP marketing sendiri merupakan pendekatan atau model yang populer yang ditangkap banyak perusahaan dalam merancang strategi perusahaan. Nah, STP adalah salah satu pendekatan atau model digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target audiens tertentu. STP adalah satu model pemasaran yang penerapannya melibatkan 3 tahapan, yaitu melakukan segmentasi pasar, menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan, dan memposisikan produk yang dijual dengan cara yang paling bernilai. Ada beberapa contoh fokus utama STP adalah pendekatan pelanggan bukan produk, pemilihan segmen yang paling bernilai bagi bisnis pada saat merancang strategi pemasaran produk agar penyampaian pesan lebih relevan di setiap segmen pelanggan. Keuntungan model STP: 1, dapat mengarahkan dan memberi fokus pada strategi pemasaran seperti penerapan iklan yang disasar, pengembangan produk baru, diferensiasi merek dengan mengalokasikan sumber daya dengan target segmentasi. 2, dapat mengidentifikasikan peluang pertumbuhan pasar yang membuat pelanggan baru dan penggunaan produk. Dapat mencocokkan sumber daya perusahaan yang efektif dan efisien untuk mentargetkan segmen pasar yang menjanjikan return on marketing investment yang lebih besar. Yang keempat, dapat meningkatkan posisi perusahaan menjadi lebih kompetitif. Ada 3 komponen dalam pemasaran produk, yaitu segmenting, marketing, and positioning. Produk, konsep, bergerak, jadi atas penting dan asal tafsir bahwa sebuah pesan terhadap potensi dan satu dan iklan. Yang ketiga adalah produk positioning, mengembangkan positioning produk dan mengembangkan strategi produk. Ini adalah marketing. Segmenting merupakan tindakan mengklasifikasi ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori sehingga kondisi tersebut memungkinkan kebutuhan produk yang berbeda atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Contoh Starbucks itu juga kopi yang khusus dijual untuk tipe tertentu. Kemudian berdasarkan pendekatan segmentasi pasar ada demografis, geografis, psikografis, dan perilaku konsumen, gaya hidup, keyakinan dan nilai, tahapan hidup, dan manfaat. Targeting berarti sasaran dituju. Hal ini merujuk pada target market. Target market dapat dikatakan segmen pasar yang menjadi tujuan pemasaran. Hal yang perlu diingat sebelum memutuskan segmen mana yang menjadi target market adalah perusahaan perlu mengevaluasi koreksi dan kemudian
Keempat, fokus pada manfaat dan perbedaan. Yang ketiga adalah positioning, merupakan proses mengembangkan strategi pemasaran yang bertujuan untuk mempengaruhi bagaimana suatu segmen pasar tertentu memandang sebagai barang atau jasa dibandingkan dengan kompetisi atau eh, pesaing. Contoh perguruan tinggi ada yang eh, akreditasi baik, baik sekali dan unggul. Jadi posisinya di mana. Berikutnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam positioning, yaitu tawarkan solusi, identifikasi, unique selling proposition, dan kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik. Kemudian penerapan metode STP, yaitu ada beberapa tahapan seperti yang dapat dilihat di sini. Kemudian peta positioning. Jadi kalau kita lihat ada kuadran, 4 kuadran, di manakah yang berkaitan dengan kursi, dua kursi, katakan ekonomi, katakan ini, dan lewat foto. Kalau contoh positioning itu juga identifikasi peta bisnis juga kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 itu berkaitan ekonomi, ini indikatornya adalah ekonomi, sporty, luxury, dan family. Contoh di kuadran 1, pisau 308 ini nilainya adalah 3,3 lebih sedikit, yaitu koordinatnya adalah 3,2, yaitu antara ekonomi dan sporty. Kemudian Audi A4 itu di kuadran 2, posisinya adalah 3,12 terhadap variabel luxury dan sporty. Kemudian BMW ini adalah koordinatnya adalah 3,4 dengan luxury sama. Volvo sampaikan tadi. Ringkasan, kita sudah bahas definisi STP, kemudian juga membahas tentang fokus utama STP, keuntungan, segmentasi, targeting, positioning, serta beberapa peta positioning. Kalau soal latihan, jelaskan tentang 11 topik berikut ini. Kemudian daftar pustaka, juga biodata narasumber, dan kegiatan narasumber, kaitan tentang keorganisasian, keanggotaan dalam organisasi, juga ID, beberapa ID. Terima kasih, sampai bertemu lagi di topik yang lain. Selamat sore.